Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas ayat tentang riba ya. Lalu nanti ayat ini akan kita lihat dalam perspektif ilmu ekonomi. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang masalah riba. Salah satunya adalah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130 yang bunyi adalah sebagai berikut. A'udzu minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu ridha ad'afa mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun ya. Nah, jadi di dalam ayat ini orang-orang yang beriman dipanggil dan diseru ya untuk tidak terlibat dalam praktek ribawi, yaitu suatu praktek di mana kita meminjamkan uang atau memberi piutang kepada orang, tapi kita sudah meminta lebihnya ya. Misalkan kita meminjamkan uang kepada orang 1 juta, tapi kita minta ya kalau seandainya akan dikembalikan 1 bulan, ya kita minta supaya ada bunganya ya. Apakah 2%, 3%, dan kalau 1 tahun misalkan 12%, bahkan ada yang sampai 20%, ada yang sampai 36% ya. Nah, perbuatan yang seperti itu di dalam agama Islam dilarang ya. Nah, timbul pertanyaan, kira-kira bagaimana kita menjelaskannya ya, larangan praktek ribawi itu dengan menggunakan pendekatan ilmu ekonomi. Ya, seperti kita ketahui bersama, yang namanya manusia itu dianjurkan oleh agama untuk berusaha ya, untuk mencari karunia Allah. Makanya ada ayat yang menyatakan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kalau seandainya kamu sudah selesai sholat Jumat, ya itu karena itu terkait dengan sholat Jumat ya, maka setelah usai kamu melaksanakan sholat Jumat itu, maka bertebaralah kamu di muka bumi dan carilah ya karunia Allah. Artinya kita harus berusaha ya. Dan usaha kita itu kan bermacam-macam. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kita itu bermacam-macam ya. Ada tukang besi, ada tukang kayu, ada tukang batu, misalkan begitu ya. Ada orang yang berdagang emas, ada orang yang berdagang sayur-sayuran, ada orang berdagang daging, macam-macam ya. Ada orang yang membuat pabrik gelas, pabrik panci, macam-macam. Ya, kesimpulannya adalah usaha kita ini bermacam-macam. Dan dalam berusaha itu kita tentu memerlukan modal ya. Modalnya itu diantaranya adalah uang ya, sebagai modal kerja kita. Dan orang yang berusaha itu ya ada 3 kemungkinan ya yang akan terjadi pada diri setiap orang yang akan berusaha ya, setiap orang yang akan bekerja ya. Ya, kalau seandainya dia itu ya berbisnis misalkan ya, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia untung. Kemungkinan kedua adalah dia rugi, dan kemungkinan ketiga adalah dia pulang pokok, begitu. Artinya antara pengeluaran dengan pemasukannya seimbang, jadi tidak ada keuntungan di situ, tapi juga tidak ada kerugian ya. Nah, jadi itulah secara alamiah 3 probability ya, 3 kemungkinan yang akan mungkin terjadi
pada diri setiap orang yang akan berbisnis atau pada diri setiap orang yang akan berusaha. Tetapi ya dalam praktek ribawi tidak seperti itu ya. Kalau hukum alam dan sunnatullahnya setiap orang yang berusaha itu ya ada 3 kemungkinan tadi ya, untung atau rugi atau pulang pokok. Tetapi kalau seandainya kita berhadapan dengan orang yang membungakan uang, maka probabilitinya bagi dia hanya satu ya, yaitu hanya untung, dan dia tidak akan mengenal istilah rugi dan dia tidak akan mengenal istilah pulang pokok ya. Jadi sebenarnya praktek ribawi ini adalah sebuah praktek yang tidak sesuai dengan hukum alam atau tidak sesuai dengan sunnatullah ya. Saya kalau menyebut hukum alam itu maksudnya adalah sunnatullah, ketentuan dari Allah ya. Karena yang namanya alam itu tidak akan pernah bisa membuat aturan untuk dirinya sendiri. Misalkan begini ya, angin bertiup dari tempat yang padat ke tempat yang renggang, itu hukum alam. Ya, tetapi yang membuat itu bukan alam, bukan angin itu sendiri, yang membuat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau saya menyebut hukum alam itu artinya adalah hukum atau sunnatullah, ketentuan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang membungakan uang itu ia menyalahi hukum alam, menyalahi sunnatullah. Karena yang namanya membungakan uang itu probabilitinya hanya satu, untung. Timbul pertanyaan, ada nggak orang yang kalau berusaha pasti untung? Ya nggak ada yang bisa memastikan pasti untung. Ya begitu. Tetapi dalam praktek ribawi ya seperti itu, begitu. Nah, oleh karena itu kalau seandainya orang bertanya kepada kita mengapa praktek ribawi itu atau membungakan uang itu dilarang oleh agama. Nah, kalau kita jawab secara ilmu ekonomi ya karena praktek ribawi itu adalah menyalahi hukum alam, menyalahi sunnatullah. Begitu. Bisa nggak kita manusia menyalahi hukum alamnya? Bisa. Bisa nggak kita berbuat sesuatu yang menentang hukum alam? Bisa. Ya, misalkan begini, saya membuat ini jam berapa? Jam 3:30 pagi ya, membuat rekaman ini jam 3:30 pagi ya. Dan saya sudah mulai merasa lapar ya. Nah, biasanya saya makan atau minum ya, itu sekitar jam 7 begitu. Dan saya bisa saja tidak makan dan tidak minum jam 7 ya. Nah, sementara tuntutan perut saya ya saya sudah harus makan dan sudah harus minum, tapi saya bisa tidak makan dan tidak minum gitu. Dan siang hari saya juga bisa tidak makan dan tidak minum, dan saya memilih tidak makan dan tidak minum. Bisa nggak? Bisa itu. Ya malamnya juga saya tidak makan dan tidak minum, bisa. Tapi itu menentang hukum alam. So yang namanya manusia itu ya membutuhkan energi, dia perlu makan dan dia perlu minum. Gitu kan. Oleh karena itu ya sunnatullahnya ya kita kalau lapar ya makan, kita kalau haus ya minum. Tetapi kita bisa menentang itu. Kita tidak makan, kita lapar, kita tidak makan, kita haus, kita tidak minum. Nah cuma akibatnya apa? Akibatnya adalah kita yang akan sakit, kita yang akan menderita dibuatnya. Nah oleh karena itu kesimpulannya adalah kalau seandainya Tuhan melarang praktek ribawi, bisa nggak kita melanggarnya? Ya bisa saja. Ya cuma efeknya dan dampaknya adalah kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Dan bahkan tidak hanya kita saja, tapi orang lain juga ikut-ikutan menanggung dampak dan resikonya. Nah, dan saya ingin menjelaskan misalkan begini ya, suku bunga ini. Selain dia menentang hukum alam, yang namanya suku bunga ini pasti akan menimbulkan masalah. Ya, pasti menimbulkan masalah. Salah satu masalah yang akan ditimbulkannya adalah ya dia akan menimbulkan penyakit-penyakit ekonomi. Nah, seperti kita ketahui bersama, penyakit ekonomi itu diantaranya adalah inflasi, kemudian rendahnya daya beli masyarakat, kemudian meningkatnya pengangguran,
Yang keempat, meningkatnya angka kemiskinan, gitu. Ini adalah penyakit-penyakit ekonomi. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana caranya supaya masyarakat terhindar dari penyakit ekonomi tersebut. So, kalau penyakit itu tetap kita biarkan, dia akan berdampak terhadap kehidupan sosial kita, ya hidup kita menjadi tidak aman, tidak tentram, dan tidak damai. Karena kalau banyak orang menganggur dan banyak orang yang miskin, ya rumah kita menjadi tidak aman, ya. Harta kekayaan kita menjadi tidak aman, gitu. Dan kalau seandainya di suatu negeri itu banyak pencurian, perampokan, penggarongan, pembegalan karena faktor pengangguran dan kemiskinan, ya dampak lebih lanjutnya adalah orang tidak mau untuk berinvestasi. Ya, karena orang yang mau berinvestasi itu kan mencari untung. Ya, kalau dia berinvestasi di daerah yang penuh dengan konflik, yang penuh dengan praktek-praktek yang tidak baik, ya, yang tidak aman, ya mereka tentu tidak mau berinvestasi. Akibatnya ya akan ada multiplier efeknya, ya. Pengangguran akan semakin meningkat, kemiskinan akan semakin meningkat. Sekarang saya ingin menjelaskan ya tentang suku bunga ini. Ada logikanya yang bisa kita ikutin ya. Jika suku bunga itu meningkat ya, maka dia akan berpengaruh terhadap biaya produksi ya. Jika suku bunga meningkat, maka biaya produksi pasti meningkat. Gitu. Karena dia akan mempengaruhi total cost ya. Kan kalau seandainya kita akan melakukan usaha, ya itu ada namanya fixed cost dan ada variable cost ya. Jumlah daripada fixed cost dan variable cost akan membentuk total cost. Nah, suku bunga ini ya akan menaikkan total cost ya. Jadi kalau seandainya ada orang membuka usaha dengan modal sendiri ya, dia misalkan modalnya 10.000 dan itu uang dia sendiri, ya dia bisa jual 11.000, dia udah untung 1.000 ya. Tapi kalau seandainya dia pakai bunga bank 10% misalkan ya, 10% dari 10.000 berarti 1.000, dia belum bisa jual 11.000. Ya dia harus jual 12.000 baru dia dapat untung 1.000, karena yang 1.000 adalah untuk bunga, begitu kan. Jadi dengan demikian jika suku bunga naik ya, maka biaya produksi akan meningkat. Nah, jika biaya produksi meningkat ya, maka harga akan meningkat. Nah, kalau harga-harga meningkat, itu namanya inflasi. Nah, apa itu inflasi, Pak Andrabas? Ya, inflasi adalah ya naiknya harga-harga barang ya, yang banyak, tidak hanya satu barang tapi barang-barang ya, harga barang-barang pada naik. Nah, itu inflasi ya. Itu inflasi ya. Kalau harga-harga barang naik ya kata salah satu ahli ekonomi menyatakan ya itu berarti terjadi inflasi, dan inflasi itu adalah hantu yang paling ditakuti oleh para ekonom gitu. Jadi inflasi ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh para ahli ekonomi ya. Dan kalau seandainya harga-harga barang naik, dampaknya apa? Daya beli masyarakat tentu akan menurun gitu. Misalkan contoh begini, saya punya uang 1.000 ya, ada harga barang yang ingin saya beli harganya 1.000, saya bisa beli dengan uang 1.000. Tapi kalau seandainya terjadi inflasi, harganya naik menjadi 1.100, sementara uang saya hanya 1.000, ya saya tidak bisa beli. Nah, berarti daya beli saya akibatnya menurun gitu. Dan secara agregat nanti juga seperti itu. Nah, karena inflasi ya daya beli masyarakat secara umum ya pasti akan menurun. Kalau daya beli masyarakat menurun ya, maka dampak lebih lanjutnya adalah ya keuntungan pengusaha menurun. Ya, karena yang membeli barangnya sedikit atau berkurang gitu. Dan kalau seandainya keuntungan pengusaha menurun, maka kemampuan pengusaha itu untuk saving, untuk menabung, untuk menyimpan uangnya juga akan menurun begitu. Nah, sehingga kalau seandainya dia tidak punya uang yang bisa dia saving, dia tidak bisa investasi.
dia tidak bisa memperluas usahanya, begitu. Dan kalau seandainya dia tidak berinvestasi, tidak bisa berinvestasi, tidak bisa memperluas usahanya, maka ya dia tentu tidak akan bisa merekrut tenaga kerja. Dan kalau seandainya dia tidak bisa merekrut tenaga kerja, ya sementara setiap bulan dan setiap tahun angkatan tenaga kerja terus meningkat ya. Sementara dunia usaha tidak bisa meningkatkan kemampuannya untuk merekrut tenaga kerja. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya yang terjadi adalah pengangguran. Tuh. Nah, kalau pengangguran meningkat, berarti pendapatan masyarakat akan secara agregatnya akan menurun. Nah, kalau pendapatan masyarakat secara agregat menurun, maka kemiskinan meningkat. Nah, kalau kemiskinan meningkat, maka kekerasan atau kriminalitas akan meningkat. Kalau kriminalitas meningkat, maka stabilitas akan menurun. Nah, kalau stabilitas menurun, maka akan terjadi kekacauan dan investor tidak mau datang, tidak mau berinvestasi di negeri kita. Kalau seandainya mereka tidak mau berinvestasi di negeri kita, ya berarti ya tidak ada lagi permintaan tenaga kerja baru. Makanya pengangguran semakin meningkat lagi. Gitu. Nah, oleh karena itu ya suku bunga ini adalah kalau dia tinggi ya, maka dia akan menciptakan masalah-masalah atau yang kita sebut dengan penyakit ekonomi gitu kan. Nah, dan kalau suku bunga tinggi, siapa yang untung? Ya yang untung tentu yang punya uang. Yang rugi adalah yang meminjam uang. Yang rugi adalah yang membutuhkan uang. Ya, jadi dalam hal ini jika suku bunga tinggi, maka ada yang untung, ada yang rugi. Nah, begitu. Nah, oleh karena itu yang baik bagaimana? Ya, yang baik adalah suku bunganya harus rendah. Gitu, suku bunganya rendah. Nah, kalau suku bunganya rendah, ya, maka biaya produksinya akan menurun. Nah, kalau biaya produksi menurun, maka harga-harga akan menurun. Kalau harga-harga menurun, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Nah, kalau daya beli masyarakat meningkat, keuntungan pengusaha tentu akan meningkat. Nah, kalau keuntungan pengusaha meningkat, maka kemampuan pengusaha untuk saving juga akan meningkat. Nah, kalau kemampuan pengusaha untuk saving meningkat, maka kemampuan si pengusaha itu untuk berinvestasi, untuk memperluas usahanya akan meningkat juga. Nah, kalau kemampuan dia berinvestasi meningkat, maka kemampuan dia merekrut tenaga kerja juga akan meningkat. Nah, kalau kemampuan dia merekrut tenaga kerja meningkat, maka pengangguran akan menurun. Kalau pengangguran menurun, maka pendapatan masyarakat secara agregat akan meningkat. Kalau pendapatan masyarakat secara agregat meningkat, maka kemiskinan akan menurun. Kalau kemiskinan menurun, ya, maka kriminalitas akan menurun. Kalau kriminalitas menurun, maka stabilitas akan meningkat. Nah, kalau stabilitas meningkat, maka investor tertarik untuk berinvestasi. Sehingga para investor akan datang ke negeri kita untuk berinvestasi. Sehingga permintaan terhadap terhadap tenaga kerja juga akan meningkat. Nah, karena permintaan terhadap tenaga kerja meningkat, maka pengangguran akan menurun. Kalau pengangguran menurun, maka pendapatan masyarakat akan meningkat. Pendapatan masyarakat meningkat, maka kemiskinan akan menurun. Nah, kalau kemiskinan menurun berarti ya kesejahteraan masyarakat meningkat. Nah, kalau kesejahteraan masyarakat meningkat, ya itulah tujuan kita. Berbangsa dan bernegara, ya apa tujuan tujuan negara ya yang terkait dengan masalah ekonomi, ya mensejahterakan rakyat. Jadi dengan demikian suatu negara itu akan baik ya kalau suku bunganya rendah. Cuma timbul pertanyaan ya, kalau suku bunga rendah siapa yang untung? Yang untung yang meminjam. Siapa yang rugi? Yang rugi yang meminjamkan atau yang punya uang. Nah, jadi kesimpulannya adalah praktek ribawi ini adalah sebuah praktek yang tidak berkeadilan.
Kalau suku bunga tinggi, yang senang adalah yang meminjamkan uang, dan yang rugi adalah yang meminjam. Kalau suku bunga rendah, yang untung adalah yang meminjam, sementara yang rugi adalah yang meminjamkan. Ya. Nah, ini adalah sebuah konsep yang menurut saya ini tidak berkeadilan. Lalu timbul pertanyaan, yang adilnya bagaimana Pak Anrabas ya? Ya, yang adilnya adalah di sana senang, di sini senang, dan di mana-mana kita senang. Ya, seperti ada di dalam lagu itu ya. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana kita senang ya. John Maynard Keynes mencoba ya untuk mencari berapa sebenarnya tingkat suku bunga ideal itu ya. Katanya adalah antara 2 sampai 2,5% ya per tahun ya. Itu. Jadi yang punya uang dapatnya hanya 2% atau 2,5% ya. Nah, dengan tingkat suku bunga seperti itu ya ekonomi akan bisa bergerak ya. Nah, tetapi kata Nabi Muhammad bagaimana berdasarkan firman Allah? Ya suku bunga itu jangan 2% atau 2,5%, tapi 0%. Kalau suku bunga 0%, ya berarti ya yang untung siapa? Yang untung tentu yang meminjam uang. Yang tidak untung, yang rugi, dan yang benar-benar merasa dirugikan siapa? Yang meminjamkan uang. Nah, kalau begitu Pak Andrabas, suku bunga 0 itu atau pelarang riba itu hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Ya, kalau seperti itu ya memang seperti itu. Ya kalau seandainya ya yang meminjam uang tidak membayar apa-apa kepada semua keuntungan dia raup sendiri, dan yang punya uang yang meminjamkan tidak apa-apa, iya. Nah, oleh karena itu dalam konteks suku bunga ini ya, kita tidak hanya boleh berhenti sampai di situ ya. So ada lagi ajaran-ajaran agama kita yang lain ya. Kita dilarang melakukan praktek ribawi, tetapi kita dianjurkan untuk bekerja sama. Begitu. Ya. Kita dilarang melakukan praktek ribawi, tapi kita dianjurkan untuk bekerja sama. Ya dalam bahasa sekarangnya adalah berbagi hasil, begitu kan. Nah, lalu seandainya, jadi kalau seandainya tadinya begini, ada orang punya uang tapi tidak punya skill, berarti uangnya tidak akan produktif, begitu ya. Nah, tapi ada juga orang yang punya skill tapi tidak punya uang, begitu kan? Juga tidak produktif, karena punya skill tapi tidak punya uang, tidak produktif. Punya uang tapi tidak punya skill, tidak bisa memutarnya secara baik, ya juga tidak produktif. Nah, tetapi sekarang begini, ada orang punya uang tapi tidak punya skill. Tapi ada orang punya skill tapi tidak punya uang. Nah, dianjurkan oleh agama supaya bekerja sama, ya berbagi hasil. Nah, kalau seandainya semua uangnya dari si A, ya dan si B hanya bekerja, ya itu namanya mudharabah. Ya berbagi hasil di mana modal sepenuhnya dari A, sementara kerja sepenuhnya dari B, bekerja sama, ya berbagi hasil, begitu kan. Nah, dan inilah yang kita kenal di dalam dunia perbankan sekarang ini, yaitu skim mudharabah, bagi hasil. Juga ada skim musyarakah ya. Musyarakah itu ya masing-masing pihak menanamkan sahamnya, menanamkan modal, memberikan dananya gitu. Tapi kalau ini tidak, terserah ya, kita akan memilih yang mana. Apakah kita akan bermudharabah atau akan kita bermusyarakah. Nah, nanti kalau seandainya untung ya kita bagi, kalau seandainya rugi ya sama-sama kita tanggung kerugiannya. Ya kalau dalam mudharabah ya karena modal dari si bank misalkan atau dari si A dan si B-nya bekerja, ya kalau rugi ya berarti secara finansial si A-nya akan kehilangan uangnya, dan si B akan menghabiskan waktu tanpa mendapatkan apa-apa, sama-sama rugi ya. Cuma satu rugi uang, yang satu rugi tenaga. Nah, tapi kalau seandainya kita bermusyarakah ya sama-sama masukkan kapital, ya sama-sama ikut berusaha, ya berarti ya sama-sama masing-masing kita sama-sama menanggung resikonya. Apakah finansial risknya atau ya dari sisi usaha dan tenaga kerjanya. Nah, inilah mungkin barangkali yang perlu kita perhatikan ya. Jadi dengan demikian
pelarangan suku bunga ini ya kita lihat, kalau kita simpulkan ya, ini adalah sebuah praktek, praktek ribawi. Inilah sebuah praktek yang menentang hukum alam atau yang menentang sunatullah ya. Dan kalau seandainya kita tentang, ya bisa saja kita menentang, tapi pasti akan terjadi bencana dan malapetaka. Oleh karena itu menarik bagi saya pendapat salah seorang, sebolehlah saya katakan dia teman gitu, karena cukup lama bergaul dengan beliau. Beliau adalah seorang banker ya, yang menurut saya ya bukan seorang sembarang banker, karena beliau bekerja di bank yang kelasnya multinational corporation, ada di mana-mana. Apa kata beliau, yang namanya conventional banking system yang menggunakan sistem ribawi itu pasti akan menimbulkan krisis ya. Pasti akan menimbulkan krisis ya. Kenapa bisa menimbulkan krisis ya, saya akan coba bahas di dalam episode atau dalam rekaman yang akan saya buat berikutnya. Demikianlah mungkin barangkali penjelasan saya secara ringkas tentang praktek ribawi. Jadi kesimpulannya adalah melakukan praktek ribawi itu ada manfaatnya ya. Tapi praktek ribawi itu juga ada mudaratnya. Timbul pertanyaan, mana yang lebih tinggi maslahat dari mudaratnya? Ya jelas saja lebih tinggi mudaratnya daripada maslahatnya. Nah, oleh karena itu kalau seandainya kita harus memilih, yang mana yang akan kita pilih? Tentu yang tinggi maslahatnya, dan yang kita tinggalkan adalah yang tinggi mudaratnya. Karena mudaratnya praktek ribawi ini lebih besar daripada maslahatnya, ya maka mari kita tinggalkan praktek ribawi ini, dan kita hijrah kepada praktek yang islami, yang sesuai dengan yang dituntunkan oleh ajaran agama Islam ya, seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan dalam sunnah-sunnah Nabi. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih atau kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.